Penjaga gawang Manchester United, Andre Onana masih belum bisa lepas dari kecaman atas penampilannya. Terbaru adalah saat timnya menang dramatis atas Brentford pada lanjutan pekan ke-8 Liga Inggris 2023/2024. Andre Onana menjadi sorotan setelah blunder yang kerap ia lakukan dalam beberapa pertandingan. Sebelum gol Brentford, ia melakukan blunder saat tampil di ajang Liga Champions. MU kalah dari Bayern Munchen dan Galatasaray. Total 7 gol dalam 2 pertandingan itu bersarang ke gawang Onana. Puncaknya adalah gol dari Brentford tadi malam yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Paul Woolston menilai bahwa kiper sekelas Andre Onana yang memiliki harga mencapai 47 juta pounds, seharusnya bisa mengantisipasi dan mengamankan sebuah peluang yang tidak terlalu berbahaya. Awal musim yang suram bagi Manchester United mendapat pukulan lagi setelah muncul kabar bahwa bek kunci Lisandro Martinez akan menjalani operasi kedua untuk cedera kaki yang bisa membuatnya absen hingga 2024. Erik ten Hag kini sedang mempertimbangkan penggantinya jelang bursa transfer Januari dan menargetkan pemain Everton, Jarrad Branthwaite, demikian menurut Daily Mail. Bek Benfica Antonio Silva dan pemain Nice, Jean-Claire Todibo, juga merupakan target potensial. Branthwaite kembali ke Everton untuk musim 2023/24 setelah menjalani musim yang mengesankan sebagai pemain pinjaman di PSV, di mana ia bekerja di bawah asuhan mantan striker United, Ruud van Nistelrooy. Sang bek dilaporkan sedang dalam pembicaraan mengenai kontrak baru, dengan kesepakatannya saat ini di Goodison Park yang akan berlangsung hingga akhir Juni tahun 2025. Juventus sedang mempertimbangkan transfer Jadon Sancho pada Januari mendatang. Raksasa Serie A itu ingin Manchester United membayar setengah dari gaji pemain sayap itu sebesar 350.000 pound per minggu, dan bakal menjadikan kepindahan itu permanen pada musim panas berikutnya dengan tawaran 60 juta pound $73 juta claim The Sun. Hanya 2 tahun setelah mengamankan transfer senilai 73 juta pound dari Borussia Dortmund, karir Sancho di Old Trafford hancur lantaran berselisih dengan bos United Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu tidak menyertakan Sancho dalam lawatan United ke Arsenal bulan lalu, dengan alasan penampilan buruk pemain berusia 23 tahun itu di sesi latihan. Sancho membalas dan membantah klaim ten Hag, dengan menyebut dirinya dijadikan kambing hitam sejak kedatangannya. Buntut dari itu, Sancho tidak lagi bermain untuk United dan harus berlatih sendirian. Tampaknya tidak ada jalan kembali bagi Sancho kecuali dia meminta maaf kepada ten Hag. Sang winger sempat dikaitkan dengan kepulangan ke Dortmund, tetapi The Sun melaporkan bahwa dia lebih memilih pindah ke Serie A. Menurut Calcio Mercato, Manchester United telah menyusul rencana untuk menyingkirkan Jadon Sancho dan menggantinya dengan bintang Juventus Federico Chiesa, yang dipatok dengan biaya 52 juta pound $64 juta. Chiesa saat ini digaji 80 pound ribu per pekan dengan kontrak hingga 2025. Pemain internasional Italia tersebut mendapat pengakuan sebagai salah satu pemain top Eropa selama Euro 2020 tetapi mengalami cedera ACL serius yang membuatnya absen hampir sepanjang tahun berikutnya. Chiesa kembali ke performa terbaiknya musim ini dan telah menyumbang 4 gol serta 1 assist dalam 6 pertandingan pertamanya, yang membuat United kepincut untuk merekrutnya. Namun, si nyonya tua bersikeras untuk mempertahankannya dan dia kini telah menjadwalkan pertemuan dengan agennya, Fali Ramadhani, untuk membahas mengenai potensi perpanjangan kontrak. Manchester United dan Chelsea sama-sama tengah mendekati wonderkid Flamengo Laurent. Gelandang serang berusia 17 tahun ini dilaporkan telah menarik perhatian kedua klub Liga Inggris tersebut. Informasi ini disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano lewat akun media sosialnya. Pahamilah bahwa pencari bakat Manchester United dan Chelsea baru-baru ini melacak Laurent, talenta top Brasil yang lahir pada tahun 2006. Klausul pelepasan yang termasuk dalam kesepakatan Flamengo-nya, 50 juta euro, tulis Romano. Dia menandatangani kontrak dengan Rock Nation Sports Brazil, agensi JZ, dengan Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Gabriel Martinelli, Endrick. Laurent, nama lengkapnya Laurent Lucas Pereira de Sousa, adalah seorang gelandang serang yang berhasil melewati sistem pemuda Flamengo sebelum menandatangani kontrak profesional pada ulang tahunnya yang ke-16. Kabar mengejutkan datang dari FC Barcelona. Setelah mendatangkan Joao Felix dan Joao Cancelo, Blaugrana juga tertarik untuk merekrut pemain yang sedang memiliki masalah dengan Manchester United, yakni Jadon Sancho. Seperti yang diketahui, Jadon Sancho saat ini memang sedang mengalami kasus indisipliner di Man United. Ia berseteru dengan sang manajer, Erik ten Hag, karena tidak terima dirinya dianggap buruk. Karena alasan ini, Sancho kabarnya sudah jengah dan tak mau bermain di Man United. Ia juga meminta agennya untuk mencari klub baru, sehingga bisa cabut dari Man United di bursa transfer selanjutnya. Sebelumnya, dilansir dari BV Bebas, Borussia Dortmund yang dikaitkan erat dengan Jadon Sancho kemungkinan besar tidak akan memulangkannya kembali ke Signal Iduna Park. Namun, terdapat hal menarik di mana menurut laporan Mundo Deportivo Barcelona dikabarkan tertarik untuk merekrut Jadon Sancho.
Oleh karena itu, Xavi Hernandez selaku pelatih tertarik kepada Jadon Sancho. Namun, opsi yang mereka tawarkan sama persis seperti Joao Felix dan Joao Cancelo, yaitu meminjam dengan klausul pembelian secara permanen di akhir. Gary Neville punya prediksi menarik soal posisi Manchester United di Liga Inggris usai tekuk Brentford akhir pekan lalu. Prediksi kemudian muncul dari legenda Manchester United, Gary Neville yang mulai bingung soal peluang mantan timnya bisa unggul di Liga Inggris. Sebab, ada beberapa masalah yang belakangan jadi fokus Neville, salah satunya adalah Andre Onana yang tampil buruk. Selain itu, Manchester United juga harus mulai memperhatikan pesaing lainnya, yaitu Chelsea yang belakangan mendapatkan kemenangan. Menurut Gary Neville, seperti dilansir dari Metro, Chelsea juga layak diwaspadai, lantaran mulai kembali ke jalur yang benar. Saya tak melihat Manchester United akan berada di 5 besar pada akhir musim nanti dan saya akan terkejut soal itu, ujarnya. 8 pekan sebelumnya, saya pikir Manchester United akan duduk di posisi ketiga klasemen akhir, tetapi ada masalah soal kiper yang akan menyulitkan tim. Jika Anda merupakan penjaga gawang dan tampil tak stabil, ini akan membuat masalah untuk tim. Jika saya di Manchester United, maka itulah masalahnya, kata Neville.